Lampunya nggak nyala. Tadi ini ya, udah siap. Enggak. Kan tinggal. Cek 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 cek. Cek 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 cek. Cek 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 cek. Tes, tes. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Kurang semangat nih. Shalom. Keluarga Kristus. Semangat pagi semua. Amin. Kalau pada pagi hari ini kita memilih untuk datang ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama, ini adalah sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Mari kita mau sama-sama merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita angkat hati kita, ucapan syukur kita atas anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita membersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab pagi ini, hari ini ada semua karena kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu, cinta-Mu pada kami semua anak-anak-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami bisa datang bersama-sama di tempat ini, menyatukan hati kami Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Bekerjalah ya Bapa, bekerjalah ya Roh Kudus, urapi kami. Kami mau datang Tuhan dengan ucapan syukur kami. Kami mau datang Tuhan dengan korban pujian kami. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu, menjadi persembahan dan dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan sama-sama. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan ku ingin tetap di sini. Ku
Kembali kita nyatakan lagu ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Kerinduan kami Tuhan, kami ingin selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang
mengenal hati kami Bapa. Engkau tahu Tuhan kerinduan kami. Kami hanya mau menyenangkan-Mu. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Berapa ya anak? Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Amin. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Izinkan ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Jemaat Tuhan saja katakan lagu ini sama-sama. Peluk kami Tuhan dengan kasih-Mu. Amin. Amin Yesus. Hatiku milik-Mu, sejuta rasa di jiwa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Ya Bapa, inilah hati kami Tuhan, hati penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau Tuhan mengizinkan kami Tuhan untuk datang padamu Tuhan. Biarlah kami belajar Tuhan, memberikan hati kami seutuhnya padamu Tuhan. Biarlah hati ini boleh Tuhan Kau bajak Tuhan, sehingga Tuhan
apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang akan menuntun setiap langkah kami Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Biarlah setiap langkah kami Tuhan, Engkau yang membimbing kami. Sehingga kami boleh Tuhan merasakan kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya penuh Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna itulah yang akan memberi kekuatan bagi kami. Pengharapan kami semua ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang telah Tuhan Kau tetapkan Tuhan boleh melayani Engkau Tuhan. Biarlah penyembah-penyembah-Mu ini Tuhan, mereka yang mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, Engkau Tuhan yang akan menguduskan mereka Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi berkenan padamu Tuhan dan menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Widodo yang telah Kau utus Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah pengurapan yang daripadamu Tuhan, yang telah Kau anugerahkan Tuhan, sehingga apa yang akan dia sampaikan, firman-Mu itu akan membuka hati kami Tuhan. Dan firman-Mu itu tuh boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, berdampak bagi orang yang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang Kau beri ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami datang Tuhan, kami tidak seperti kami nanti pulang Tuhan, tapi kami boleh membawa berkas-berkas-Mu Tuhan. Berkas-berkas-Mu itulah yang akan memberi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan bagi yang sakit Tuhan hari ini Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Tuhan juga Engkau sembuhkan Tuhan. Yang letih lesu Tuhan Engkau bangkitkan kembali. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau Tuhan yang akan melepaskan beban itu. Sukacita-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan, tercurah di hati kami Tuhan. Kami lepas hari ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Kami buka ibadah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Semua bersukacita hari ini, amin. Silakan berikan salam kepada kiri kanannya Bapak Ibu. Katakan Yesus mengasihimu. Mari sama-sama kita bertepuk tangan dan bersorak-sorai untuk Raja di atas segala raja. Haleluya. Katakan sama-sama. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan
demi. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaanmu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka senada dengan surga. Sama-sama katakan, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Beri kemuliaan yang lebih lagi buat Tuhan kita. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang selalu menuntun kita dalam kebenaran, menuntun kita dari kemenangan menuju kemenangan. Yang percaya katakan amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Katakan lebih lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Panggil namanya Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa
sekali Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mau selalu terhubung denganmu ya Tuhan, melalui setiap kebenaran firman-Mu, agar setiap hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kau terhubung denganku, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami mau selalu terhubung denganmu ya Tuhan. Kami mau selalu melekat bersamamu, melekat di hati-Mu Bapa. Seumur hidup kami. Oh Yesus, oh haleluya. Bahwa kami lebih dekat denganmu Tuhan. Haleluya.
kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Inilah proklamasi kami Tuhan. Inilah pernyataan kami Tuhan. Karena hanya firman-Mu yang berdaulat atas hidup kami. Kami tidak membutuhkan penilaian dari manapun kecuali firman-Mu sendiri Tuhan. Dan kami mau hidup sesuai firman-Mu. Sebagaimana Kristus yang kami ikuti, Tuhan kami yang hidup melakukan seluruh kehendak Bapa. Mari Tuhan pagi ini jamah kami, beri kami pengertian supaya kami melakukan seluruh kehendak-Mu sebagaimana Tuhan kami Yesus lakukan. Berkati pertemuan kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dan seluruh jemaat yang ada di tempat ini, biar Roh Kudus berkuasa atas kami sehingga kami menerima benih taburan firman-Mu dan berlipat-lipat kali ganda bertumbuh dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat menempati ruangan yang baru. Puji Tuhan, luas ya jadinya ya. Ya, akan melebar ke kanan dan ke kiri ya Pak. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Senang sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu. Saya mendapatkan jadwal di tempat ini kalau nggak salah itu bulan lalu ya Pak, harusnya ya. Tapi saya ada tugas baru yang tidak bisa saya tunda. Saya harus pergi ke satu pulau dan saya melakukan penerbangan 2 kali ke pulau itu, lalu satu lagi pulau. Tapi sebenarnya tugas saya itu masih ada di ujung lagi pulaunya, yang dari 2 kali penerbangan itu saya harus melewati 18 jam naik kapal. Seru ya Bapak Ibu ya. Nih, oleh-olehnya ini Bapak Ibu. Terhubung dengan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu kalau hari-hari ini Bapak Ibu lebih gampang mencari di mana keberadaan Pak Joko dengan lewat status WhatsApp-nya beliau. Betul? Dan gembala juga gampang mencari keadaan umatnya lewat apa? Status WhatsApp, status Instagram. Bahkan bisa tahu posisi Bapak Ibu ada di mana karena diupload. Ada yang lari pakai Strava, ada yang jalan-jalan, ada yang makan-makan, ada juga yang sedang mengalami kesusahan. Sebenarnya dengan media sosial dan dengan media yang ada sekarang ini Bapak Ibu mempermudah untuk hamba-hamba Tuhan atau gembala itu untuk menggembalakan Bapak Ibu. Karena begitu naik di status kita tahu, oh ternyata dia yang merasakan ini, dia mengalami ini. Paling dijawabnya, semangat bro, kita bisa ngelewatin ini semua. Kalau itu statusnya kesusahan Bapak Ibu. Tapi kalau statusnya jalan-jalan bilangnya, jangan lupa oleh-oleh. Seperti itu toh. Nah, kalau statusnya sukacita, ya kami mendukung, minta maaf kita nggak bisa bergabung dan lain sebagainya. Terlalu mudah kita terhubung dengan orang-orang di sekitar kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Bapak Ibu juga gampang terhubung dengan Tuhan? Banyak orang akhir-akhir ini mengalami kebingungan ketika mencari sebuah keputusan, ketika mencari sebuah bagaimana saya tahap-tahap berikutnya dalam hidup, saat dia tidak mengerti yang mana maunya Tuhan, yang mana maunya saya. Ini perlunya kita terhubung dengan Tuhan. Saya kalau dikasih GPS, saya belum pernah ke rumahnya Pak Joko pernah ke rumah saya. Kode, bukan. Dan beliau sekarang sedang menantikan cucunya yang ke-6. Weh, luar biasa. Kita doakan semua beres, aman, selesai. Selamat menjadi opa untuk cucu yang ke-6. Bapak Ibu, kalau dikasih titiknya, dirawat di mana? Di ruangan apa? Gampang sekali kita cari, tinggal klik. Saya ini modal nekat Bapak Ibu, untuk kemana-mana itu modalnya saya nekat. Pergi ke satu daerah saya belum tahu tempatnya, saya cuma cari di Google, nyari ke sana. Pernah sekali saya kebingungan karena saya mencari di Google dan ternyata dia nggak pakai Google. Kemana? Ke Korea. Ke Korea nekat itu baru saya mungkin ke Korea nekat.
Cuman beli tiket, dapat visa, berangkat ke sana, begitu turun dari pesawat, bingung. Kenapa? Tulisannya semua kok lidi. Nggak ada tulisan Latin, adanya kecil-kecil tulisannya Latin. Tapi saya senang di Korea, kenapa? Bahasa Inggrisnya sama dengan saya. Mereka juga nggak fasih-fasih amat ngomong bahasa Inggris. Jadi kalau nggak tahu, ya sudah kita pakai namanya papago kalau Bapak Ibu ya. Saya ngomong di sini, lalu saya tunjukkan ke dia, dia dengar, dia balik ngomong, saya tunjukin ke saya lagi. Bisa berkomunikasi. Tetap kita bisa terhubung. Dan sekarang Bapak Ibu ada teknologi baru lagi. Ketika Bapak Ibu mendengar di sini, itu dari bahasa Inggris bisa keluar ke bahasa Indonesia, dan dia kalau satu alat lagi dari bahasa Indonesia keluar di bahasa Inggris. Jadi ngomong di masing-masing bahasa tapi nyambung. Itu namanya terhubung. Masalahnya kita Bapak Ibu, seringkali kita tidak tahu maunya Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita dalam penderitaan, ketika kita dalam tekanan, kita ditekan untuk memutuskan sesuatu, tetapi kita bingung, Tuhan benar gak ini maumu Tuhan? Ada Bapak Ibu yang ngalami hal ini? Yang kita harus memutuskan sesuatu, seolah-olah kita bingung, ini menguntungkan saya Tuhan. Tapi pernah nggak Bapak Ibu, ketika hal itu menguntungkan Bapak Ibu tetap juga menanyakan pada Tuhan. Seringkali yang kita tanyakan kan ketika hal itu merugikan kita. Seringkali yang kita tanyakan kan ketika hal itu tidak memberikan kenyamanan pada kita. Baru kita tanya, benar gak Tuhan yang ngomong? Betul? Gak usah ngomong begitulah Bapak Ibu, ketika kita ini disuruh memberi sesuatu kepada seseorang, itu aja kita nanya Tuhan. Tapi kalau orang lain ingin memberikan sesuatu sama Tuhan, kita bisa klaim, itu Tuhan yang suruh. Kenapa? Yang menguntungkan kita nggak pernah tanya sama Tuhan. Sedangkan yang membuat kita rugi, membuat kita susah, membuat kita nggak mengerti jalan depan, kita selalu pengen tanya Tuhan. Kenapa? Ada daging yang pengen dipuaskan, ada daging yang pengen nyaman dari semua keputusan-keputusan yang kita hasilkan. Hari ini kita belajar mengenai bagaimana kita terhubung dengan Allah pencipta kita dan tidak pernah menukarnya dengan dunia. Mari kita buka ayatnya Bapak Ibu. Dari Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21. Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Ada tampilkan di depan? Baik. Yesus dan sanak saudaranya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Ayat 21, Yesus menjawab, tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu, lama sekali saya menggumuli cerita tentang ini. Mungkin sudah dari sejak saya muda seolah-olah dalam tanda kutip. Apalagi saya ini backgroundnya Jawa. Ketika dibilang ibumu mencari engkau, lalu saya bilang ibuku. Di kalimat yang ini, siapa ibuku? Dikatakan begitu. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Agak aneh kalimat di kata-kata ini Bapak Ibu ya. Kalimat dan kata-kata yang ada di dalam ayat ini. Tapi mungkin kita bisa pikirkan apakah benar Yesus itu tidak menghormati ibunya. Menurut saya tidak mungkin seorang Yahudi yang dibesarkan dalam tradisi Yahudi berani tidak menghormati bapak dan ibunya. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini menjadi kunci Bapak Ibu. Yang dihormati ayahnya dan ibunya supaya lanjut usiamu. Tidak celaka dalam bahasa aslinya. Supaya engkau mengerti bahwa ayahmu dan ibumu itulah perwakilan Allah yang ada di dunia ini.
Maka anak-anak muda kecenderungan untuk memberontak kepada ayah dan ibumu, ayo kurangi, hilangkan. Ya. Karena kami yang sudah melewati, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pasti sudah kecemasannya untuk anak-anak itu kan pasti lebih ya. Nah, seringkali kalau saya bilang sama anak-anak saya, kamu belum mengalami, nak, kamu belum punya pengalaman seperti papamu. Apalagi kalau waktunya Piala Dunia Bapak Ibu. Pulangnya bukan jam 9. Katanya ada nobar, nonton bareng. Jam 1 Pak, jam 1 dicari nggak ada. Sebentar lagi, nah, padahal dia mau nonton nobar, jam 2 kan mulainya bener, pulangnya jam 4. Ngapain? Nobar. Padahal kita cuma butuh konfirmasi bahwa ada di mana, dengan siapa, dan setelah itu pulangnya jam berapa. Betul ya Ibu? Iya, nanya. Tapi anak muda seringkali cerewet amat sih. Ngapain sih nanyain terus? Kita udah gede loh. Iya. Karena tapi masih dari tanggung jawab kita. Jadi anak-anak muda yang ada di sini perhatikan, bukan mau ikut campur, tetapi beritahu kami supaya kami juga tenang. Tidurnya enak, nyenyak. Kami tahu kamu ada di mana. Seorang tua pun juga, orang-orang tua juga pengen terhubung dengan anaknya. Supaya tidak lepas, anaknya tidak liar, dan anaknya aman. Nah Bapak Ibu, saya memiliki sebuah fenomena baru. Ketika seorang Kristen merasa terhubung dengan Tuhan, tapi apakah benar dia itu betul-betul terhubung dengan Tuhan? Ada banyak orang yang berpikir bahwa ketika kita datang ke gereja hari Minggu seperti ini, dia merasa dia terhubung sama Tuhan. Tapi hanya hari Minggu. Senin sampai Sabtu gimana? Apakah juga terhubung dengan Tuhan? Apalagi bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu yang sekarang bekerja di perusahaan, ketika ibu-ibu dan bapak-bapak ini disuruh menandatangani sesuatu yang sebenarnya ini salah. Apakah ibu dan bapak juga berani tetap terhubung dengan Tuhan? Kalau itu membahayakan karirmu. Ini menjadi pertanyaan. Apakah kita juga berani untuk keluar bukan hanya sekedar ritual pergi ke gereja, tetapi di luar dari gereja kita tetap membawa hubungan kita dengan Tuhan. Bapak-bapak saat pergi ke kerja, nah ini biasanya ini, jangan lupa menghubungkan diri Bapak Ibu dengan Tuhan. Karena terlalu banyak di sana yang ngajak balapan waktu kita pergi kerja Pak. Heran saya, mau pergi baik-baik nih, jalannya baik-baik, tiba siat. Sedangkan kalau kita sedang buru-buru Bapak Ibu di sebelah kanan, kalau bawa mobil, herannya ada orang yang santai loh di sebelah kanan. Padahal udah tulisannya jelas tuh, lajur kanan khusus untuk mendahului. Yang gregetan ini santai dia. Saya udah 80 km per jam, iya tapi tulisannya lajur kanan untuk mendahului, berarti harusnya ke kiri, bukan di kanan. Apa Bapak Ibu, apa responnya Bapak Ibu? Mau klakson, mau kasih dim, tik 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 gitu, atau malah bales. Oh ini ada kejadian bales. Dia ambil dari sebelah kiri, lalu dia diri di depan, lalu dia jalan seperti yang di belakangnya. Itu namanya serupa dengan dunia Bapak Ibu. Coba bilang kanan kirinya, jangan serupa dengan dunia. Hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Cari jalan lain lah, tapi gak usah dibales juga kali. Di depan jalannya pelan-pelan terus seperti itu. Kita diperhadapkan dengan ketika kita mengikuti jalurnya dunia, pengaruhnya dunia, kita menjadi serupa dengan dunia, tapi ketika kita berbeda di kantor Pak, banyak orang yang mencibir, sok suci, sok berintegritas. Saya mau memberikan ilustrasi Bapak Ibu, ketika orang-orang itu, orang-orang Farisi khususnya, kenapa dia nggak suka sama Yesus?
Dia dekat loh sama Yesus ketika Yesus itu memberitakan pengajaran, memberitakan kerajaan Allah seperti yang kita baca tadi, sampai orang penuh ibunya dan saudaranya mau masuk aja nggak ketemu. Mereka mendekat, mereka ada di sekitar Yesus. Tapi tujuannya bukan untuk terhubung dengan Yesus. Tujuannya apa? Mencari kesalahan Yesus. Kalau saya bisa mendapatkannya dan menghukumnya. Karena kehadiran Yesus justru menolak nilai-nilai duniawi sehingga merugikan orang-orang Farisi. Pak, zaman dahulu itu untuk berdoa saja dia bisa minta bantuan kepada orang Farisi dan juga ada yang bisa diberikan. Masih ingat kan Yesus menunggang balikkan meja-meja pernukaran uang di bait Allah? Ada bisnis-bisnis tersembunyi yang tidak terlihat Bapak Ibu. Ada pengesahan-pengesahan kurban ketika kambing domba dibawa, ini bisa disahkan enggak? Oh bisa, biayanya sekian. Mau kasih persembahan, oh kalau persembahan kalau pakai uang ini kayaknya enggak bisa masuk nih. Harus ditukar, tukarnya di mana? Nah di depan situ. Ada loh bisnis-bisnis yang mereka lakukan dan itu merugikan. Maka ketika ada nilai-nilai surga dibawa ke dunia, wah pertentangannya luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Merugikan. Dan tidak memberi kenyamanan kepada orang-orang yang ingin nilai-nilai dunia itu tetap dia lakukan. Satu yang menentang dia adalah orang Farisi. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita membawa nilai-nilai surga, Yesus pekerjaannya apa sih? Melakukan kehendak Bapa. Yang enggak setuju bukan hanya orang Farisi. Yang enggak percaya bukan hanya orang Farisi. Tapi saudara-saudaranya dia juga termasuk yang ya, waktu datanglah ibu, Markus 3 ayat 21 bro. 21 bukan 31. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Siapa yang mau diambil? Yesus. Sebab kata mereka, dia pernah nggak Bapak Ibu dalam satu keluarga besar ketika Bapak Ibu bilang, udah kamu jangan lakukan itu lagi, itu dosa loh. Terus Ibu dibilang apa? Tidak waras. Enggak, aku mau memberi buat Tuhan. Ngapain kamu kasih buat Tuhan? Mending buat happy-happy. Lalu mereka bilang apa kamu? Saya mau mendukung pekerjaan Tuhan, saya akan berikan kepada Tuhan. Lalu mereka yang lain bilang, Bu, terlalu baik kamu seperti orang. Yesus memberitakan nilai-nilai surgawi. Ayo bro, kita keluar, kita hangout, kita chill di luar. Lalu bapak-bapak bilang, maaf saya punya keluarga, saya mau pulang buru-buru. Wis, mantap. Tapi sepertinya kamu sudah nggak suka yang enak-enak katanya. Yesus pun ditolak oleh keluarganya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa Yesus itu adalah orang yang dia kenal. Ketika Bapak Ibu memberitakan kebenaran dan Bapak Ibu bertemu dengan orang yang mengenal Bapak Ibu dari kecil mungkin dari lama, pasti mereka akan berpikir, dia yang ngomong. Mungkin ada beberapa orang yang melihat poster, wih siapa yang pembicaranya? Oh kata itu loh. Oh dia. Kenal saya dia. Ya kan Pak? Wah saya tahu latar belakangnya. Tapi puji Tuhan hari ini Tuhan memberi kita sesuatu yang beda. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang apa?
yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Kata melakukannya dalam NIV disebut praktis atau mempraktekannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, orang datang ke gereja memang tidak jaminan dia terhubung dengan Tuhan. Bahkan survei menunjukkan kebanyakan datang ke gereja juga karena sudah budaya. Sama seperti saya waktu kecil kalau nggak pergi sekolah minggu rasanya badan saya gatal-gatal Bapak Ibu. Padahal tidak ada yang mengutuki saya. Tapi kalau nggak pergi sekolah minggu rasanya kayak aneh. Sesuatu ada yang beda. Sebenarnya yang harus berbeda adalah ketika kita keluar dari gereja, kita menjadi pribadi yang berbeda. Kita menjadi pribadi yang diperbaharui. Kita semakin terhubung dengan Tuhan. Dan kita bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dalam realitanya Bapak Ibu, tidak semua orang itu memiliki kemampuan untuk terhubung dengan Tuhan. Ketika kita ditawarkan bonus-bonus yang tersembunyi, apa kita masih mau terima? Kan tadi saya di awal sudah bilang, ketika kita itu ingin terhubung dengan Tuhan ketika hal itu merugikan kita toh. Tapi kalau tidak merugikan kita seolah-olah berkat. Padahal itu bukan berkat. Hati-hati Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ditawarin emas 74 kilogram. Bisa konsultasi sama Pak Joko dulu atau Pak Kinoto. Apakah ini berkat? Hari-hari ini banyak terjadi Bapak Ibu. Ya, dan saya itu mengenal beberapa orang yang mengalami hal itu dan anehnya Bapak Ibu, ini mungkin warning Bapak Ibu. Ada seorang menteri yang pada waktu itu ditangkap karena dia korupsi. Ada loh, dari sekian miliar korupsinya, 10 miliar dimasukkan ke gereja. Ini nyata. Jadi ketika dapat uang kaget, tanya Tuhan juga. Jangan ketika tidak ada, aduh minus Tuhan, gimana ini? Tapi kalau saudara diberkati, tanya Tuhan juga, ini uang apa? Ini untuk apa? Kalau cerita Alkitab ini full Bapak Ibu tentang hal-hal seperti itu. Atau Bapak Ibu yang sekarang mengalami penderitaan, yang seolah-olah Bapak Ibu sudah berusaha untuk terhubung dengan Tuhan, tapi seolah-olah Tuhan tidak ada menjawab dan Tuhan membisu. Percayalah Bapak Ibu, kita bukan masalahnya sinyalnya Tuhan yang gak kuat, tapi sinyal kita yang seringkali kita matikan. Bapak Ibu semua punya handphone kan? Apalagi yang punya iPhone. Itu ada pengaturan ketika kita pakai SIM card itu bisa dimatikan dan dinyalakan. Maka nyalakan terus supaya terhubung dengan Tuhan. Jangan pernah matikan. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan melihat apakah benar si Tuhan itu sombong. Apakah benar si Tuhan itu memang tidak menghargai orang tuanya. Apakah benar Tuhan itu tidak menentang keluarganya Bapak Ibu. Ada kata di sini akuntes dan pointes itu mendengar dan melakukan. Yang dimaksud mendengar bukan hanya mendengar, selintas mendengar. Tahu orang yang selintas mendengar? Om lewat langsung bilang, Om, woi, itu selintas mendengar. Tapi mendengar yang dimaksud akuntes di tempat ini adalah mendengar seperti Bapak Ibu mendengar sekarang. Seperti murid nungguin pengajaran dari gurunya, itu adalah mendengar. Seperti pekerja yang nungguin briefing dari bosnya, itu adalah mendengar. Dan akuntes ketika itu disebut mendengar, maka piuntesnya adalah sinkronisasi yang daripada Bapak Ibu dengar. Ibu-ibu ini kalau suka masak, biasanya kan belajar dari YouTube. Betul? Sudah nggak ada sekarang kelas masak kalau Ibu ya, belajarnya dari YouTube ya. Jadi semuanya online, belajarnya dari YouTube. Ketika melihat, oh cara bikin ayam panggang, pakai microwave atau pakai oven seperti ini. Bapak Ibu dengar, lihat semua. Tapi habis itu Bapak Ibu nggak praktekkan, itu namanya bukan mendengar dan melakukan. Tetapi mendengar saja. Tapi ketika Bapak Ibu lakukan itu, biasanya
Ada hasilnya yang langsung karena punya pengalaman sebelumnya, ada hasilnya yang rusak karena tidak menyelesaikan pendengarannya dengan baik. Anak saya suka bikin kue, Om, Tante. Jadi ketika dia tahu bikin kue, cara ngaduknya begini, dia beri timbangan digital, gram-graman semua, hasilnya gosong. Jangan-jangan kamu salah mendengar. Nah, tunggu, lihat lagi Pak, lihat lagi. Dia akan lihat lagi YouTube satu-satu, ini sudah. Tepung sekian gram, tapioka sekian, pakai baking soda, telurnya sekian, udah direk. Ternyata benar, pada waktu dia masukkan ke oven, dia lupa pakai timernya. Dan begitu bunyi, dia masih main TikTokan. Keluarnya gosong. Tapi karena menghargai anak, Pak gosong, gak apa-apa, enak kok nak. Saya menghargai usahanya. Apa Bapak Ibu pikir Tuhan tak pernah menghargai usaha kita ketika kita berusaha untuk keluar dari dosa? Kita berusaha untuk menjalankan dan melakukan semua yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Kita berusaha melakukan kehendaknya. Apa Bapak Ibu gak pernah berpikir ketika Tuhan berkata, ampuni orang-orang yang menyakitimu. Lalu ibu dan bapak itu dengan air mata mengatakan, Tuhan gak mungkin aku ngampuni dia lagi. Tapi bapak ibu berusaha, oke Tuhan saya ngampuni. Tuhan tahu berapa persen yang bapak ibu ampuni kok. Belum semuanya. Sehingga kalau ketemu pura-pura gak lihat mukanya. Betul? Ya, apalagi yang di dalam keluarga, suami istri. Ya, kamu sudah melakukan pelanggaran begini-begini. Besoknya Bapak Ibu ketemu itu tiba-tiba gak lihat muka, lihat tembok. Udah beres belum itu? Ngomongnya di tembok padahal orangnya di sini. Nah itu namanya pengampunnya belum 100%. Berapa persen kira-kira? Hah? 2? Kecil amat. 2%. Sama anak juga sama, ketika anaknya melakukan sebuah pelanggaran, suruh pulang jam 10, pulangnya jam 4, ngomongnya sudah nggak lihat muka, biasanya kan aman lihat muka, kamu kenapa pulangnya jam 5, kenapa pulangnya jam 4, karena sudah kesel, dia udah sakit hati, ketemu anaknya, dia bilang gini, pulang aja begitu terus, nggak usah pulang sekalian, cari kos-kosan di sana. Itu aja, hal-hal yang kecil Bapak Ibu, yang kita bisa lakukan kalau kita mau mengikuti kehendak Bapak. Nah, itu yang disebut dengan mensinkronkannya. Di sisi lain Bapak Ibu, ada banyak hal yang Tuhan mau bicarakan, khususnya di mana kita bukan hanya mendengar saja, tetapi kita juga harus melakukannya. Saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga ketika beberapa hari yang lalu Bapak Ibu. Komputer atau laptop yang saya tinggalkan di salah satu tempat yang saya bilang di pulau itu mengalami masalah. Saya sudah beli Starlink dan sebenarnya aman, tapi ternyata tidak bisa berjalan seperti biasanya. Lalu saya perintahkan, ayo kita pakai itu handphonemu, hadapkan ke sana, klik ini, semua dilakukan dan ternyata tetap gagal. Saya bingung, karena apa? Saya bicara lewat handphone dihadapkan ke situ dan kliknya sudah benar tapi tetap gagal. Sampai satu saat saya harus laporkan hal ini kepada atasan saya dan akhirnya dia menyuruh IT-nya itu untuk bekerja. Kalau di komputer itu kan terkonek dengan sinyal, dengan wifi, dengan data ya. Secara dunia itu gampang. Jadi kalau kita kerja itu dari Indonesia, luar negeri gampang. Kebetulan IT saya atau IT kami itu tinggalnya di India. Lalu ketika kami Zoom, dia bilang, mana laptopnya? Suruh tampilkan layarnya. Pakai Zoom kan ditampilkan layarnya. Bapak Ibu pasti sudah tahu lah Zoom, karena Bapak Ibu sudah ngelewatin COVID, ya kan? Pertemuannya juga lewat Zoom, ya kan? Udah tahu. Anak-anak juga lewat Zoom, ya kan? Sekolahnya juga lewat Zoom, ijazahnya juga lewat Zoom. Jadi generasi Zoom gitu kan. Ketika dikasih tunjuk, dia bilang, tolong tekan ini. Lalu akhirnya ditekan, dan itu ternyata adalah remote dari India meremote ke daerah Sulawesi di kepulauan. Dia ketik, terus anggota saya tadi itu gerak-gerakkan cursor atau mouse-nya itu digerak-gerakkan. Tahu yang dikatakan teman saya India? Dia ngomong begini, ngomongnya pakai bahasa India.
Siap-siap dengerin. Ngomongnya pakai bahasa Inggris. Tapi logatnya begini. Tell him to just stay there. Don't touch the keyboard. Don't click anything. Let me take over. Perhatikan baik-baik sekali lagi. Tell him to just stay there. Don't touch the keyboard. Don't click anything. Let me take over. Kalau orang India ngomongnya begitu. Cuman kurang goyang-goyangnya saja. Artinya begini, jangan merokok sembarangan. Artinya begini, beritahu dia, diam saja. Jadi saya terjemahkan, jangan bergerak. Jadi begini dong Bapak Ibu, enggak maksudnya, diam, jangan kotek-katik, jangan sentuh keyboardnya, jangan klik apapun kalau enggak disuruh. Dan biar yang saya ambil alih. Baru kami terperangah dan saya sendiri bengong. Terus ngapain saya di sini? Karena saya suruh nemenin sekaligus nerjemahin dia ke teman saya yang di pulau itu. Kalau jalan ke sana lumayan jauh loh Bapak Ibu. Saya harus ke Makassar, lalu Makassar saya terbang 1 kali lagi 1 jam ke pulau itu. Belum lagi perjalanan daratnya. Dan kalau yang ke pulau tujuan itu yang masih 16 jam tadi. Saya senang bekerja yang tanpa ada sinyal. Tahu nggak kenapa? Karena sinyal saya terhubung dengan Tuhan lebih kuat daripada di Jakarta. Bapak Ibu pengen ya? Ayo kita pergi ke sana. Nikmati hidup tanpa handphone itu rasanya sesuatu loh Bapak Ibu. Bener. Tanpa TikTok, tanpa Instagram, tanpa WhatsApp status itu rasanya sesuatu sekali. Dan sinyalnya datang dan pergi sepertilah kau datang dan pergi sesuka hatimu. Jadi kalau pas ada bunyi titit, habis itu keluar selesai. Dan saya bisa menikmati itu. Dan pada waktu dikerjakan ini, karena pakai Starlink lumayan kenceng Bapak Ibu, dia bilang, beritahu dia, diam saja. Hari ini Tuhan ingin memberitahu kita, dan saya pas nonton itu, dia ngomong itu, seolah-olah bagi saya, Tuhan yang bicara sama saya. Kita tidak tahu siapa mengalami apa, tapi kita tahu siapa yang memegang hidup kita. Ada banyak orang yang berpikir kalau kita kenal relasi-relasi, punya hubungan dengan orang-orang terkenal, merasa hidupnya lebih aman. Percayalah, saya memiliki hal itu. Saya mengenal pimpinan-pimpinan, beberapa pimpinan-pimpinan di negeri ini, dan beliau juga mengenal saya. Kan beda kan? Kenal tapi nggak dikenal, kan beda. Pernah nggak? Yang biasanya ini anak-anak muda nih, kenal artis Korea tapi artis Koreanya nggak kenal dia. Ya kan? Atau artis drama Cina, ya kan? Wah, kenalin mukanya, saya tahu nih CEO yang menyamar nih. Gitu kan. Ini banyak nih CEO yang menyamar di tempat ini. Tapi dia nggak kenal Bapak Ibu. Kita ingin mengenal seseorang dan orang juga mengenal kita. Ini masalahnya adalah orang selalu berpikir ketika mengenal seseorang dan orang mengenal kita, akhirnya kita aman, kita damai. Enggak. Berkali-kali saya bicarakan bahwa kedamaian, keamanan bukan terletak kepada orang yang memiliki jabatan. Jabatan ada batasnya. Pangkat ini ada batasnya loh Bapak Ibu. Kalau udah mantan, itu lebih menyusahkan diri daripada yang masih punya atau yang masih aktif. Nanti mungkin Bapak bisa ngalamin sendiri lah. Kalau kenal yang sudah ada jabatannya, dan setelah tidak punya jabatan. Biasanya yang sudah tidak punya jabatan malah justru merepotkan. Ya. Tapi satu hal yang waktu itu saya terima adalah beritahu dia, jangan lakukan apa-apa. Maka saya diam, saya nggak melakukan apa-apa. Ada banyak hal yang pengen kita kutak-katik dengan cara kita sendiri. Khususnya ketika kita mengalami masalah. Kita ingin mengutak-ngatik gimana caranya supaya saya ini bisa berhasil. Gimana caranya supaya saya ini mendapatkan keuntungan. Supaya saya bisa keluar dari penderitaan ini. Supaya saya bisa selesai dari pergumulan ini. Gimana caranya? Ketika Bapak Ibu berani menyerahkan
remote tadi kepada Tuhan, biarkan dia yang bekerja. Biarkan dia yang bekerja. Jangan kutak-katik. Daripada nanti suara India keluar lagi. Tell him, do not just stay here. Do not touch the keyboard. Don't click anything. Let me take over. Jadi nanti kalau pulang, khotbahnya apa? Bahasa India. Tell him to just stay there. Don't touch the keyboard. And don't click anything. Let me take over. Biarkan Tuhan yang take over. Kalau Bapak Ibu sekarang punya pergumulan, biar Tuhan yang take over. Serahkan sama Tuhan pergumulanmu. Tidak semua orang bisa tahu, bahkan mungkin beberapa orang kita nggak mau memberitahu kepada mereka. Tapi biar Tuhan sendiri yang tahu. Ketika engkau terhubung sama Tuhan, disitulah Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa dalam hidup. Jangan pernah meragukan Tuhan punya tujuan jahat dalam dirimu. Dia Tuhan yang menciptakan kita. Bahkan roh yang diberikan kepada kita pun itu diingini dengan cemburu, Bapak Ibu. Dia nggak mau hilang. Roh yang kita punya ini nggak mau hilang. Dan dia maunya kembali lagi kepada Bapa di sorga. Itu sebabnya proses hidup yang terjadi kepada Bapak Ibu dan sekarang, satu-satunya cara supaya kita bisa tetap melakukan kehendaknya adalah kita terhubung dengan Tuhan. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, firman Allah, dan yang melakukannya. Berita ini adalah berita baik. Bukan hanya untuk orang Israel kita diterima menjadi sebuah keluarga. Tapi kita diterima oleh keluarga Allah yang abadi. Saya baru mengerti, inilah hubungannya ketika ada kitab suci mengatakan, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, aku menyambutmu. Hubungan keluarga itu ada batasnya, Bapak Ibu. Om, tante, apalagi tante yang rambutnya sudah seperti disemir itu, yang putihnya luar biasa, pengen saya putih semuanya seperti itu, ada batasnya. Apakah bisa ketika salah satu pasangan kita meninggal terus kita menghalangi malaikat mengambilnya? Nggak bisa. Atau kalau yang sudah meninggal duluan dada, lalu yang dia sendiri, kita ikut dong, boleh nggak? Nggak bisa. Ini bukan pergi ke mall, ini panggilan. Kita datang sendiri, kita pulang sendiri. Kita punya roh dengan yang sama dengan yang diberikan oleh Allah, maka kita akan kembali ke sana. Sebab itu Bapak Ibu, Yesus Kristus ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa di atas hubungan keluarga biologis, keluarga darah, ada keluarga yang lebih tinggi, yaitu keluarga Allah. Kita diminta, kita dicari oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mencari penggemar, Tuhan Yesus tidak mencari pengikut, tapi Tuhan Yesus mencari keluarganya. Dan Bapak Ibu adalah keluarganya. Kalau Bapak Ibu mau mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Bapak Ibu, hari ini saya ingin menutup dengan sebuah peringatan bagi Bapak Ibu. Ada banyak orang yang datang ke gereja itu tujuannya macam-macam. Ada yang ingin cari mujizat. Tapi pastikan kita datang ke sini bukan untuk mencari mujizat, tapi untuk mencari perkenanan Tuhan. Sembuh pun kita akan mati, Bapak Ibu. Betul? Lepas dari masalah pun, nanti sebentar lagi masalahnya datang lagi. Umur manusia itu 70 sampai 80 tahun dan kebahagiaannya adalah kesusahan yang berlalunya terburu-buru. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau sekarang, Pak, saya sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Pak, belum selesai masalah saya. Percayalah, Alkitab tidak pernah mungkin bohong, karena kesusahan akan berlalu terburu-buru. Berapa banyak kesulitan yang sudah Bapak Ibu alami dari kecil sampai besar ini, atau sampai sedewasa ini. Berapa kesulitan yang Bapak Ibu sudah alami dan lewati lewat hubungan dari Bapak Ibu. Dan semua hubungan harus diuji. Satu kali saya pernah nyambung kabel. Bapak-bapak biasanya ini kerjaannya nyambung kabel. Nyambung kabel, kan bapak-bapak kerjanya banyak. Sopir, tukang, pamledeng, semuanya di rumah kan. Itu bagiannya itu. Nah,
Ketika sambungan kabel itu saya sudah lilit sesuai dengan maunya saya belum belajar dari YouTube itu. Saya puter aja, tahu-tahu kucing saya lompat dan mengenai kabel itu. Dan akhirnya terputus dan arusnya itu tidak mengalir. Bapak Ibu, semua hubungan itu diuji. Hubunganmu dengan istri itu lewatin ujian. Betul Bapak-bapak? Oh, kok suaranya kayaknya kok dari hati. Betul Ibu-ibu? Wah. Semua hubungan itu diuji. Kalau waktu pacaran, ya ujiannya ya cemburu, ya salah paham dan lain sebagainya. Kalau sudah menikah Bapak Ibu, hubungan itu diuji. Dan kalau kita bisa lolos, berarti koneksinya itu kuat. Amin. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan berpikir, Pak saya sudah ke gereja nih, saya sudah kasih persembahan nih, saya sudah mengikuti firman Tuhan. Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus pergi kemana? Ke padang gurun untuk diapain? Dicobai. Hubungan antara Yesus dengan Bapa pun perlu diuji. Sampai mati pun Yesus itu masih diuji. Dan dia membuktikan kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, maka bukan kekuatannya yang berlaku, tetapi kekuatan Tuhan yang berlaku atas hidup kita. Bukan kita yang usaha setengah mati, ya kita harus berusaha, tetapi Allah lebih kuat mencengkeram kita. Maka jangan sengaja untuk keluar daripada cengkeraman Allah. Jangan sengaja untuk memutus koneksi kita dengan Tuhan. Karena disitulah Tuhan akan bekerja dalam diri kita. Bapak Ibu, kita ini disuruh untuk memilih. Apakah kita ini lebih taat kepada dunia atau kita itu mau taat sama Tuhan? Bagaimana ketika Bapak Ibu mengalami sesuatu yang gak enak? Dalam hati ini kita ini sering dituduh atau sering sekali dalam hati kita itu muncul rasa ingin balas dendam. Apalagi Bapak Ibu suka nonton drama-drama. Itu kan banyak sekali itu pembalasan dari istri yang teraniaya. Cari di sini. Atau pembalasan dari CEO yang menyamar. Ini temanya apa sih? CEO yang menyamar, Pak? Bukan. Temanya terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Ketika dunia mengatakan, balas dong. Kayak bukan laki-laki saja, saya mau ngomongin satu lagi kayaknya saya sensor. Kayak bukan laki-laki saja, balas. Kamu punya kemampuan untuk membalas. Kalau dia lakukan itu, kamu 2 kali lipat harus melakukannya. Itu bukan nilai-nilai kerajaan Allah. Karena nilai-nilai kerajaan Allah adalah nilai-nilai kerajaan adalah nilai-nilai kerajaan Allah adalah Catat ya malaikat yang ngomong tadi. Amin. Amin. Bukan membalas, tetapi mengampuni. Nilai-nilai kerajaan adalah bukan mengambil jalan pintas, tetapi jujur. Ini pun juga harus kita lakukan. Dan ketika orang bilang nilai-nilai dunia itu berkata bahwa kamu tidak waras, kita bisa berkata, bukan tidak waras, tapi aku sedang mendengarkan perintah atasanku. Hari ini siapa yang menjadi atasanmu? Bosmu atau Tuhan Yesus Tuhan kita? Kalau disuruh balas, kita bilang, Tuhanku, atasanku bos, yang lebih tinggi dari bos, bilang jangan balas. Amin ibu-ibu. Ketika disalib di jalan, bilang sebelah, wih kamu mau nyalib saya ya? Berarti kamu nanti masuk Kristen. Ketika disalib di jalan, gak usah dikejar. Bilang, atasanku bilang, jalan hati-hati. Kamu mau pergi kerja, bukan mau balapan. Amin bapak-bapak.
Ketika dari rumah sudah rasa situasi tidak enak dan ada orang yang menyinggung di jalan atau di kantor, tidak usah ditanggapi. Amin Bapak-bapak. Ketika di rumah tidak dibikinkan sarapan, lalu sampai di sana di kantor, lalu dengan suasana kita sedang lapar dan tersinggung, jangan marah-marah. Amin Bapak-bapak. Ketawa dia. Janji ya. Kita lebih senang melakukan firman Tuhan dibanding dengan melakukan kehendak kita dan yang menyenangkan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, mungkin saat ini ada beberapa dari Bapak Ibu mengalami hal-hal yang tidak baik. Situasi yang tidak baik. Setiap orang pernah mengalami Bapak Ibu. Dulu saya suka lihat begini, enak ya Pak Joko? Saya kan nggak tahu kesulitannya Pak Joko. Pak Kinoto enak ya? Saya kan nggak tahu kesulitannya. Sama dengan Bapak Ibu melihat mungkin, oh Bapak mah enak ya, karena Bapak Ibu nggak tahu apa yang kita alami. Tapi hari ini mari kita putuskan, enak tidak enak kita ikut Tuhan. Karena kita berbatas waktu di dunia ini. Kita lewati semua dengan Tuhan. Sampai dengan akhirnya. Sehingga nantinya kita diterima Tuhan di keluarganya yang abadi. Yaitu di surga yang kekal. Amin Bapak Ibu. Siap untuk menjadi keluarga Tuhan? Hanya satu yang harus kita lakukan. Mendengar firman Allah dan melakukannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Saya undang pemain musik. Kita akan naikkan lagu tadi, Terhubung Denganmu. Silakan WL dan singer. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Jangan berpikir firman ini cocok untuk siapa, tetapi evaluasi diri kita. Apakah benar-benar kita sudah terhubung dengan Tuhan? Kita sudah sinkron dengan mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu pujian ini sekali lagi. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Katakan bersama, ku terhubung. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu.
Kita berdoa Bapak Ibu. Mungkin saat ini engkau merasa jauh. Karena terlalu lama Anda mengotak-ngatik hidupmu sendiri. Mari evaluasi Bapak Ibu. Mungkinkah kita sudah menyingkirkan Tuhan dari kursi kemudi yang seharusnya membawa kita kepada tujuannya, tapi menjadi kepada tujuan kita. Kita merasa hebat, tapi sebenarnya sistem hidup kita sedang menuju kehancuran. Hari ini firman Tuhan katakan, berhenti mencoba menjadi Tuhan untuk hidupmu sendiri. Kasih remote itu kembali Tuhan kepada Tuhanmu. Berikan akses itu kepada Tuhan. Jangan hanya memberi dia akses ketika engkau membutuhkan perbaikan, tapi biarkan dia mengendalikan penuh hidupmu. Sehingga setiap keputusan, setiap langkahmu terhubung dengannya. Hari ini mari berkomitmen. Tidak perlu Bapak Ibu menanyakan bagaimana masa depan saya. Karena yang Tuhan yang menghadirkan engkau di dunia ini, Tuhan yang sama akan menuntunmu sampai kekekalan. Dia yang akan menyertaimu. Dia yang tidak menanggalkanmu. Sekalipun keluargamu meninggalkan, Allah yang akan menyambutmu. Hari ini mari kita berkata, Tuhan ini hidupku. Hidupku dalam tangan-Mu. Gerakkan sesuai dengan kehendak-Mu. Mari masuk kembali dalam keluarganya. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Sehingga kita pulang sebagai orang yang terhubung kembali. Dan melakukan firman Tuhan. Sampai kita bisa melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami kesulitan, kesusahan, yang merasa tidak terhubung dengan Tuhan. Hamba berdoa dan hamba yakinkan bahwa Tuhan tetap terhubung dengannya. Dan Tuhan menyertai dia untuk melewati semua ini. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit, Tuhan sedang mengamati saudara kami. Tuhan ingin memberikan sesuatu yang baik bagi saudara kami. Kalau Tuhan berkenan, sembuhkan Tuhan. Pulihkan seperti sedia kala. Sehingga dia bisa melihat bukti keterhubungannya dengan Tuhan. Hamba berdoa, biarlah gereja ini semakin terhubung dengan Tuhan. Tetap terhubung dengan Tuhan. Dan semua jemaatnya terhubung dengan Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu tertabur di tempat ini dan berbuah berlipat kali ganda. Ku terhubung dengan Terima kasih Bapak Ibu, silakan kembali duduk. Terima kasih kepada hambanya Bapak Edik atas pemberitaan firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan kasih saya undang Ibu Tati untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan akan firman Tuhan yang Kau sudah berikan melalui hamba-Mu Pak Widodo ya Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami, berikan kami kepekaan ya Tuhan untuk mendengar akan firman Tuhan. Amin. Agar kami mempunyai hubungan yang baik pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, firman yang sudah
Kau berikan melalui hamba-Mu Pak Widodo ya Tuhan. Engkau berkati beliau Tuhan di dalam pelayanannya ya Tuhan. Kemanapun beliau Kau utus, Engkau iringi beliau ya Tuhan. Tuhan berkati keluarganya ya Tuhan, anak dan istrinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan akan berkat firman Tuhan yang boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari di dalam kami bersosialisasi, Engkau tolong Tuhan agar orang-orang di sekeliling kami boleh melihat karakter Kristus ada pada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi dengan berlipat kali ganda. Engkau mau memberkati juga persembahan ini boleh menjadi berkat pelayanan bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan menyaksikan beberapa pengumuman. Silakan ditampilkan. Akan diadakan baptisan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026 dan katekisasi akan diadakan pada tanggal 9 dan 23 Agustus 2026. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Junkian pada nomor telepon yang tertera di layar. Selanjutnya. Oke. Ibadah kita sudah selesai. Saya undang Bapak Joko untuk menutup ibadah kita. Halo, kita semua diberkati Tuhan, amin saudara ya. Haleluya. Sekali lagi saya terima kasih Pak Bro. Ini Pak Bro ini teman dari waktu masih muda ini. Khotbah hari ini sungguh tersambung dengan keluarga GB Graha IKOS. Tersambung kembali dengan kemarin doa Sabtu. Yang kemarin hadir doa Sabtu, Pak Chandra mana Pak Chandra? Pak Chandra? Oh, ke toilet, waduh. Oh, Pak Chandra, khotbah hari ini tersambung dengan kemarin sore ya Pak Chandra ya? Persis Pak Chandra itu kemarin sore sharing firman dari Lukas 8 ayat 21. Saya cari-cari ternyata itu pernah saya bahas dalam renungan harian tanggal 29 hari Kamis 29 Januari tahun 2026. Sudah pernah Pak? Ya. Terus ayatnya persis Pak. Pak Chandra juga memberikan intinya seperti itu. Lalu saya berikan tambahan begini. Kita semua yang hadir dalam doa kemarin, kita semua mengaku sebagai anak-anak Allah kan? Iya betul. Tuhan Yesus juga anak Allah kan? Iya. Artinya kita keluarga Yesus kan? Iya.
Kita mengaku sebagai keluarga Yesus kan? Iya. Sore hari ini kita diingatkan. Yesus hanya mengakui saudaranya bagi orang-orang yang hanya mendengar dan melakukan firman-Nya. Kalau kita hanya mendengar saja, tiap minggu dengar, tapi kita tidak praktek melakukannya, Tuhan gak ngakui loh. Dan Pak Chandra mengatakan, jangan sampai ya nanti, Matius 7:22 ya Pak ya, kemarin jangan sampai ya nanti diakuin sama Tuhan ya. Saya juga katakan, iya kita nggak bisa ngomong, Tuhan aku kan udah dengarkan firman-Mu tiap minggu, tiap ini. Dan Tuhan juga di dalam 27:23 itu mengatakan, orang-orang mengatakan begitu. Tuhan bukan aku sudah mendengarkan ketika engkau di jalan-jalan di kotaku aku mendengarkan engkau. Iya, tapi engkau tidak mendengarkan, kamu hanya mendengarkan tetapi tidak melakukannya. Aku tidak mengenal engkau bukan saudaraku. Waduh, bahaya. Nyambung bro. Terus tambah lagi, khotbah hari ini tersambung dengan renungan seminggu ini. Yang rajin mendengar, yang rajin membaca pasti tahu. Merasakan enggak? Renungan selama seminggu ini berbicara tentang ini. Bahkan masih relate lagi, terhubung lagi dengan hari Senin nanti. Apa yang bro khotbahkan tadi, hari Senin nanti masih saya ulang lagi tuh. Udah saya bikin hari kemarin padahal, tapi nyambung. Jadi kita sebagai keluarga Kristus ini bukan lagi waktunya kita main gereja-gerejaan, bukan waktunya kita main-main dengan kekristenan kita, tapi saat-saat ini Tuhan terus ingatkan kepada kita, waktunya kita sungguh-sungguh sebagai keluarga Kristus. Pak Chandra kemarin bilang, Pak Joko setiap pagi menyapa kita, Shalom keluarga Kristus, Shalom keluarga Kristus, Shalom keluarga Kristus. Dan kemarin sore dan hari diingatkan, keluargaku adalah bapakku, adalah adikku, saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Sekali lagi terima kasih Mas Bro. Mari kita bangkit berdiri. Oh ya, hari ini kita kedatangan tamu Ibu Nonda dan Ibu Alan. Terima kasih untuk kehadirannya. Ini adik dari Popo Sukyun. Ya, luar biasa. Sudah sepuh-sepuh tapi masih semangat, masih seger bugar. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus di dalam hatinya. Yuk kita bangkit berdiri. Haleluya, Tuhan Yesus terima kasih. Engkau sungguh luar biasa mengasihi kami, keluarga Kristus di tempat ini Tuhan. Engkau terus berikan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kenapa? Kami merasakan karena Engkau tidak mau kehilangan kami, salah satu dari kami bahkan. Engkau tidak mau kehilangan salah satu dari kami. Hamba-Mu, bagian hamba-Mu ini hanya menyampaikan apa yang datang dari bara Engkau. Ya jemaat-Mu yang menentukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau lagi hanya mengklaim sebagai anak Allah.